Halo teman-teman, kita lanjutkan materinya. Sekarang tapi kita nggak mau ngomong tentang MVC ya, kita mau ngomong tentang yang lain. Tapi kita lanjutkan dari file yang kemarin kita buat. Ini kita buat view ya. Yang mau saya omongkan sekarang adalah tentang pembuka dan penutup ya teman-teman. Jadi kita besarkan sedikit ini. Oke. Jadi kalau Anda belajar, saya tulis di atas ya. Jadi kalau Anda belajar tentang HTML, sebenarnya CSS juga sih, tapi kita langsung aja ke PHP. Dua bahasa pemrograman ini, walaupun satunya dua kode-kode ini ya, gitu ya, bukan bahasa pemrograman, menggunakan pembuka dan penutup ya teman-teman. Dan pembuka penutup ini mungkin nggak semua bahasa pemrograman pakai. Contohnya mungkin Python itu nggak pakai pembuka penutup. Tapi pembuka penutup ini sebenarnya berguna buat kita, gitu ya. Kita yang nulis kode. Dan ini makanya perlu diketahui. Oke, mungkin HTML saya taruh bawah, PHP yang di atas ya. Jadi HTML itu yang di bawah ya. Oke, ini saya pindah deh di bawahnya Define Dashboard ya. Ya teman-teman, jadi kalau kita belajar sebenarnya ada pembuka dan penutup. Contoh kalau di HTML ya, kita bahas yang HTML dulu. Ini ada kode HTML ya, dibuka dengan cara seperti ini, ditutup seperti ini. Tandanya apa? Tandanya adalah head, body, dan juga tulisan ini, website baru ini semuanya adalah isi dari HTML. Oke ya teman-teman, kita ulang ke yang head. Jadi kita punya pembuka head, penutup head. Kalau di tengahnya ini kita tulis misalnya website saya sebagai judul, maka yang ada di dalamnya pembukanya head dan yang ada di dalamnya penutupnya head, berarti di antara dua-dua ini adalah isinya ya teman-teman. Jadi penanda. Kalau ada pembuka dan penutup, tengah-tengahnya adalah isinya. Ini body juga begitu, pembuka, penutup, maka tengah ini adalah isinya ya teman-teman, gitu. Tapi kalau Anda lihat tidak semuanya kode HTML itu ada pembuka penutupnya. Contoh doctype yang atas ini ya, doctype ini tidak punya pembuka penutup. Contoh yang lain mungkin yang tidak punya pembuka penutup itu adalah BR misalnya, HR, terus input ya teman-teman. Jadi ada banyak lagi itu yang tanpa pembuka penutup. Oke teman-teman, paham ya? Jadi perlu dipahami pembuka dan penutup. Di PHP juga sama teman-teman, ada pembuka dan penutup, cuma mungkin nggak akan Anda temui di semua. Jadi yang tanpa pembuka penutup misalnya adalah variabel. Variabel ini nggak punya pembuka penutup, walaupun sebenarnya ada, mungkin nggak di ini aja. Contoh $A sama dengan 1 titik koma. Sebenarnya titik koma ini penutup ya teman-teman. Dimulai dengan awal kodenya, ketika selesai satu operasi diakhiri dengan penutup. Tapi ya nggak ada pembuka penutup yang jelas gitu ya. Ini dibuka, ini ditutup gitu. Tapi ada penutupnya. Jadi titik koma ini ditutup untuk menutup sebuah operasi. Jadi operasinya selesai maka ditutup gitu. Jadi di sebelahnya Anda bisa tambahkan operasi yang lain, misalnya $nama sama dengan Andi, selesai, satu operasi selesai gitu. Operasi berikutnya menampilkan misalnya echo $nama
titik koma, jadi namanya ditampilkan selesai gitu, satu operasi selesai. Jadi titik koma ini menutup sebuah operasi. Oke. Berikutnya adalah kode-kode seperti if ya teman-teman. Jadi kalau if di tengah-tengahnya kurung biasa ini ada kondisinya, misalnya dolar nama sama dengan Andi, pakai Y lah gitu ya, biar salah. Nah, ini juga ada pembuka dan menutup. Jadi pembuka dan menutup di dalam PHP itu kurung kurawal ya teman-teman. Begitu juga dengan kurung biasa ini. Jadi kurung biasa ini membuka dan menutup sesuatu. Dalam hal ini kebiasaannya adalah fungsi. Contoh echo ini sebenarnya bisa dikasih pembuka penutup loh ya teman-teman, pakai kurung biasa. Gitu ya. Setahu saya begitu. Nanti kita coba muncul apa enggak. Terus untuk yang ini ya, jadi pembuka, kalau saya tulis di sini ya, ini pembuka. Ini penutup. Gitu ya teman-teman. Di tengah-tengahnya ini adalah isinya. Kalau kondisinya benar, ya, kalau kondisinya benar kita mau ngapain gitu ya. Tutup bawahnya. Kondisinya benar, jadi kita tulislah echo. Kalau kondisi benar, munculkan nama. Atau gini deh, echo ya. Jadi itu sudah selesai satu perintah, diikuti dengan perintah berikutnya echo nama ini. Coba yang ini pakai kurung awal, kurung biasa, maaf. Oke. Jadi namanya Andi pakai I ya. Ini Andi pakai Y. Kita ganti judul deh biar muncul. Kita save. Ini ada di dalamnya itu. Oke. Garis miring baru. Terus apa? Baru terus home. Oke, ada salahnya, kita lihat. Andinya kurang petik. Maaf. Ada lagi, ada yang kurang petik. Oh, ini juga kurang petik. Ya, kalau bisa memunculkan nama, berarti benar ya kondisinya Andi. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang dijalankan ketika kondisi benar. Ini juga kalau mau dipisah nih saya, gitu ya, kondisi pembuka. Ini juga pembuka, tapi ini pembuka dari fungsi atau yang lain ya. Ini penutup. Kalau ini pembuka dari kelompok kode ya, dalam hal ini kelompok kode yang dijalankan ketika kondisinya benar gitu ya. Jadi ada kurung kurawal yang membuka dan menutup, juga ada kurung biasa yang membuka menutup. Supaya nggak lupa teman-teman, tolong dibiasakan begitu Anda membuat sesuatu for, ketika Anda buka pastikan ditutup. Biasanya untuk bahasa pemrograman PHP yang jalan di Visual Studio Code otomatis ditutup ya. Begitu juga dengan petik. Jadi petik ini juga ya, pembuka penutup ya. Dibuka ditutup, pembuka penutup gitu ya. For dolar I sama dengan 1, atau nggak usah ditulis deh, pokoknya ini ya. Jadi ini pembuka penutup. Jadi begitu dibuka teman-teman langsung ditutup, baru diisi. Kalau Anda sudah terbiasa mungkin nggak masalah, tapi kebanyakan teman-teman itu ketika dibuka ngisi lupa ditutup gitu. Jadi biasakan begitu dibuka ditutup dulu,
baru diisi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu materi tambahannya. Ini agak penting untuk dibahas karena sering terjadi error dan nggak tahu kenapa errornya. Kurang lebih pastikan sebelum meriksa yang lain, pastikan pembuka penutupnya beres semua, termasuk petik ya, petik pembuka, petik penutup. Oke, saya akhiri sampai di sini di video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya.